Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Tentunya anak-anak semuanya sehat dan penuh sukacita. Hari ini hari Rabu, tanggal 11 bulan November tahun 2020. Tema lingkungan sekitar. Kita mau belajar tentang pasar tradisional. Nah, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita satukan dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah mengikuti doa dengan sikap yang baik. Anak-anak, hari ini kita harus tetap semangat meskipun belajar di rumah. Apa komitmennya? Tertib, tenang, rapi, sopan, dan jujur. Nah, kegiatan hari ini anak-anak nanti mau bercerita pengalaman saat pergi belanja. Boleh belanja ke pasar atau ke mall atau ke Indomaret atau ke warung atau ke tukang sayur. Nah, anak-anak nanti diceritakan ya. Terus kedua, membentuk dengan plastisin bentuk buah yang dijual di pasar. Apa saja ya? Yang ketiga, mengelompokkan dengan memberi warna. Tujuan pembelajaran hari ini mengembangkan sikap rasa percaya diri. Melalui kegiatan bercerita, anak dapat mengungkapkan bahasa secara verbal. Melalui kegiatan membentuk dari plastisin, anak dapat mengenal berbagai karya dan aktivitas seni, juga mengembangkan motorik halus. Melalui kegiatan mengelompokkan benda dengan memberi warna pada 5 gambar, anak dapat mengenal benda di sekitar menurut bentuk dan warnanya. Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar tentang mall atau pasar modern. Hari ini kita mau belajar tentang pasar. Nah, pasar itu bentuknya seperti ini. Nih, di sekolah kita di Strada Budi Luhur, sekolahnya dekat pasar. Anak-anak tentunya sudah pernah pergi ke pasar ya. Nah, nih suasananya di pasar. Banyak orang yang berjualan. Tetapi kalau di pasar udaranya panas karena kena sinar matahari, dan bahkan pasarnya itu akan menjadi macet karena di situ banyak orang yang berbelanja, juga banyak orang yang menjual atau berdagang. Ada kendaraan, ada orang yang jalan, ada yang naik motor. Nah, nih, ini juga masih keadaan di pasar. Banyak orang-orang yang duduk di bawah menjajalkan jualannya. Ya, mereka tidak mempunyai tempat. Ada juga yang mereka mempunyai tempat tetapi ada di dalam pasar. Kalau pasar itu ada yang kalau hujan pasti akan menjadi becek karena tempatnya tidak tertutupi. Yang ada di dalam juga panas karena tidak mendapatkan udara dari luar. Nih, sekarang ini ada interaksi penjual dan pembeli. Ini pembelinya, ini yang menjual. Kalau di pasar, anak-anak belanja boleh ditawar. Contohnya, "Bang, saya mau beli jeruk. Berapa jeruknya 1 kilo?" Abangnya menjawab, 7.000. "Wah, gak boleh 5.000. Nah, itu tanda tawar-menawar. Tetapi anak-anak harus ingat, kalau di pasar modern, mall atau supermarket, belanjanya tidak boleh ditawar. Nah, di mall, di tempat-tempat yang pasar modern juga ada penjual pakaian. Di pasar pun juga ada yang jual pakaian. Tetapi ingat, kalau di pasar tempatnya panas ya, karena pasti kena sinar matahari. Nah, di pasar juga ada toko sepatu, ada yang berjualan sepatu-sepatu. Nah, ini untuk membedakan pasar modern dan pasar tradisional. Ada juga di toko modern ada jual buah. Di pasar juga ada yang jual buah. Nih tempat-tempatnya ya. Tempat-tempatnya ada yang pakai keranjang, ada yang pakai kotak. Nah, kalau di pasar modern sudah dikasih tempat-tempat sendiri dan tertata rapi.
Tuh, di pasar juga ada yang menjual ikan, ada lauk, ada udang, ada ayam, ada daging, semuanya ada, sama seperti pasar modern. Nah, ada juga yang menjual tahu, tempe, bawang merah, bawang putih, ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakan bagaimana di pasar modern dan bagaimana di pasar. Nih, ada yang jual sayuran juga. Ingat, kalau di pasar boleh ditawar, langsung membayar ke penjualnya karena tidak ada kasir. Penjualnya sebagai penjual dan sebagai kasir. Ya, membayarnya cash dengan uang, tidak bisa menggunakan pakai kartu ATM, tidak bisa menggunakan kartu kredit. Nih, ada juga yang jualan sembako, minyak goreng, ada kecap, ada saus, semuanya lengkap kalau di pasar. Nah, ini kebutuhan, ada gula, ada sabun, ada susu, ya, semuanya lengkap. Nah, ada juga elektronik, ada kipas angin, ada kompor gas, ada magicom, ada kompor, ada panci. Seperti juga kalau anak-anak belanja di Giant, di sana juga peralatan elektro atau perabot rumah tangga juga sudah lengkap. Nih, di sini juga ada jajanan pasar, tetapi anak-anak harus ingat, pada saat membeli kue jajanan pasar harus membeli makanan yang dibungkus. Kenapa? Kalau tidak bungkus sudah ada tadi dihinggapi oleh lalat. Nanti kalau makanannya kotor tidak sehat, akan membuat perutnya sakit. Nah, di pasar juga ada warung. Kalau di mall namanya rumah makan. Kalau di pasar namanya warung makan. Di situ banyak orang yang mau jajan nasi, ya tuh. Nah, hari ini karena anak-anak mau belajar tentang membuat peralatan buah yang dijual di pasar, coba anak-anak lihat. Nah, hari ini kita mau membentuk membentuk sayuran yang ada di pasar. Nih Bunda memberi contoh membuat wortel. Anak-anak boleh membuat yang lain, boleh membuat apa saja yang dijual di pasar. Di sini Bunda juga membuat buah tadi dari bentuk lingkaran dibulet menjadi bentuk buah jeruk. Nah, tadi di pasar kan ada juga lauk pauk, ada tahu, ada tempe. Nah, di sini membentuk lauk tahu dengan bentuk kotak. Nah, anak-anak harus bisa membuat sendiri dengan tanganku. Nah, anak-anak kan tadi ada sayur-sayuran ya. Sekarang kita juga mau melihat apa yang sudah kita belanjakan di pasar. Hari ini kita mau mewarnai sesuai dengan jumlah angkanya. Di sini ada angka 5. Berarti yang anak-anak warnai jumlahnya 5. Kalau 2 betul tidak? Salah. Kalau 3 salah. Jadi yang harus diwarnai jumlahnya berapa? Jumlahnya 5. Boleh buah, boleh sayur-sayuran, warnanya sesuka hati anak-anak. Tetapi ingat, harus bekerja dengan tanganku sendiri. Karena tanganku untuk menolong, tanganku untuk bekerja. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan tangan yang lengkap, tanganku untuk bekerja. Dihitung ya. Nah, tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak tugasnya sudah selesai, bercerita tentang pengalaman belanja, membuat dari plastisin, dan mengelompokkan warna. Sekarang kita mau beristirahat, kita mau makan bekalnya. Kita mau berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa cuci tangan yang bersih menggunakan air dan sabun yang bersih.
Nah, selamat makan anak-anak semua.